Shalom teman-teman semua, kembali lagi di channel YouTube aku, Marcelina Simanungkalip. Sebelumnya terima kasih sudah mengklik video ini dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi saudara-saudara sekalian. Dan jangan lupa untuk mensubscribe channel ini, kemudian menekan tombol notifikasinya, dan juga jangan lupa men-like dan men-share video ini sebanyak-banyaknya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, pada konten ini aku akan melanjutkan apa yang sudah aku jelaskan di part yang pertama tentang pos pekabaran Injil HKBP Agape di Sungai Alai Jambi. Seperti yang sudah saya jelaskan pada part yang pertama, bahwa pada awalnya orang-orang yang tinggal di Sungai Alai adalah orang-orang Melayu. Namun kemudian orang-orang Batak datang merantau ke sana, kemudian menetap di tempat itu. Orang Batak yang merantau ke Sungai Alai merupakan orang-orang Batak yang sudah beragama Kristen. Sehingga ketika mereka telah tiba di sana, mereka memiliki kerinduan untuk beribadah bersama dan memuji Tuhan. Namun, tempat beribadah sangat jauh dari tempat pemukiman mereka. Hal inilah yang menjadi faktor pendorong bagi mereka untuk mendirikan sebuah tempat beribadah bersama. Pada awalnya yang ikut bergabung dalam beribadah hanyalah 3 orang jemaat. Dan peribadahan dilakukan di rumah seseorang yang sudah memberikan rumahnya sebagai tempat peribadahan, yaitu keluarga Kapardede. Namun semakin hari orang-orang yang datang beribadah juga semakin banyak, hingga pada akhirnya mencapai 20 kepala keluarga. Namun jumlah jemaat ini kembali menurun ketika beberapa jemaat memutuskan untuk menjual lahan mereka dan berpindah ke kota. Sehingga jumlah jemaat setelah mereka pindah menjadi 14 kepala keluarga. Pada awal terbentuknya perkumpulan ini, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh jemaat. Salah satunya adalah di mana orang-orang yang beragama Muslim yang ada di tempat itu melarang mereka untuk melakukan peribadahan. Dan tantangan yang kedua adalah tidak adanya seorang pelayan yang menetap bagi mereka untuk melayani peribadahan mereka. Namun tantangan ini tidak menyurutkan semangat mereka dalam memuji Tuhan dan melakukan peribadahan. Melihat kerinduan dan semangat yang dimiliki oleh jemaat, pos pekabaran Injil Rogate melalui Sintua Tamba mengajak pos pekabaran Injil Sungai Alai untuk bergabung bersama dengan Biro Jending HKBP. Setelah mereka menyetujui untuk bergabung dengan Biro Jending HKBP, maka HKBP pun memberikan perhatian melalui diresmikannya jemaat tersebut sebagai pos pekabaran Injil HKBP Agape Sungai Alai Jambi oleh pendeta COR Silaban, dan pada waktu itu jumlahnya masih 14 kepala keluarga. Dan sebagai penanggung jawab dipilihlah Amang Sintua Jepak Pahan untuk memimpin peribadahan di jemaat tersebut. Adapun bangunan pos pekabaran Injil ini berdiri di hamparan tanah seluas 30 kali 40 meter, dan tanah ini merupakan sumbangan dari seorang Bapak Bargasian Turi yang merupakan seorang juragan sawit di tempat tersebut. Adapun yang menjadi tujuan didirikannya pos pekabaran Injil ini adalah yang pertama untuk memfasilitasi rumah ibadah bagi para perantau, dan yang kedua adalah untuk mempererat persatuan dan persekutuan jemaat Kristen di perantauan. Adapun pelayanan sakramen telah dilakukan oleh pendeta COR Silaban ketika ia berkunjung dan melayani di sana. Sakramen yang dilakukan adalah sakramen baptisan kudus dan naik sidi. Pada saat ini jumlah seluruh jemaat adalah 14 kepala keluarga. Dengan jumlah kaum bapak sebanyak 15 orang, kaum ibu 14 orang,
sekolah minggu 23 orang dan keseluruhan jumlah mereka adalah 62 orang. Dengan jumlah pelayan yang melayani di gereja ini adalah sintua sebanyak 4 orang dan calon sintua 1 orang, yakni Sintua Simarmata, Sintua Jepakpahan, Sintua Sidaputar, Sintua Sianturi, dan Sintua B Simatupang. Dan untuk pelayanan sakramen akan dilakukan sekali dalam setahun oleh rombongan Biro Zending yang datang berkunjung ke daerah-daerah pekabaran Injil di daerah Jambi. Dan yang menjadi program di pos pekabaran Injil Agape adalah yang pertama melakukan pembangunan rumah ibadah yang baru, yang kedua peribadahan minggu dewasa yang dilakukan pada pukul 11.00 WIB. Yang ketiga adalah peribadahan bagi anak sekolah minggu yang dimulai pada pukul 8.90 WIB, dan yang keempat adalah pertanyaan yang dilakukan setiap hari Jumat. Di dalam peribadahan didominasi oleh kaum ibu karena terjadinya beberapa perselisihan di dalam jemaat gereja yang juga melibatkan para sintua, sehingga hal inilah yang menjadi penghambat pembangunan gereja yang lebih baik. Yang terakhir adalah jumlah inventaris yang ada di gereja Pekabaran Injil Sungai Alai pada saat ini adalah 1 unit organ, 2 unit speaker, 12 unit kursi gereja, 1 unit power mixer, 3 unit kantong persembahan, 1 unit agenda, 1 unit stand mic, dan 1 unit genset. Sekian saudara-saudara yang bisa saya paparkan mengenai pos pekabaran Injil Agape di Sungai Alai Jambi. Semoga konten ini dapat bermanfaat bagi kita dan dapat menumbuhkan semangat kita dalam pekabaran Injil. Terima kasih, shalom.